Investasi bodong sudah banyak berada di Indonesia. Sejauh ini, berdasarkan salah satu artikel yang ada di online, itu sudah 117,4 triliun yang dirugikan karena investasi bodong ini. Itu yang masih ketahuan. Masih banyak yang belum ketahuan. Di video ini gue bakal kasih tahu ke kalian beberapa modus investasi bodong ini. Diharapkan dengan adanya video ini, kalian bisa menghindari investasi bodong di kedepan hari. Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full tanpa di-skip. Berdasarkan info dari salah satu artikel yang ada di online, bahwa ternyata dari Satgas Waspada Investasi itu sudah memblokir 634 platform selama ini yang memang investasi ilegal. Dan gue yakin itu sebenarnya masih banyak lebih daripada itu. Tapi itu yang baru ketahuan. Nah, bagaimana sih cara atau modus mereka dalam mendapatkan investor? Yang pertama, mereka menawarkan investasi dengan keuntungan tinggi, tapi resikonya itu tidak ada atau tidak sebanding. Nah, ini sering banget ya ada di investasi bodong. Bahkan gue sering menemukan ini tuh di setiap investasi bodong. Walaupun cara mereka berbeda-beda, tapi intinya sama. Contoh, mereka ada yang nawarin titip dana. Jelas, titip dana itu kan tidak benar. Nah, ini mereka menawarkan, kalian pasti dapat keuntungan dalam berapa minggu. Nah, ini kan udah nggak benar, guys. Nah, jadi ingat tuh, kalau misalkan mereka menawarkan keuntungan tinggi, tidak ada resiko, maka kalian wajib curiga. Ya, kalau seperti ini, kalian itu harus kaji di Google. Kira-kira investasi semacam ini, resikonya apa? Kalau seandainya ternyata resikonya itu tidak ada, maka kalian wajib curiga. Nah, ini merupakan salah satu ciri investasi bodong yang benar-benar akan ada di setiap investasi bodong. Mereka menawarkan keuntungan yang gila di jangka waktu yang pendek dengan tidak masuk akal lah gitu, tidak ada risikonya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, investasi bodong ini biasanya dia itu tidak ada lembaga pengawas, tapi alih-alihnya adalah, lagi mengurus perizinan nih di suatu lembaga, entah itu OJK, Bapepti. Mereka tuh selalu bilangnya kayak gitu. Nah, di sini sering banget gue temukan modus investasi bodong seperti ini. Ya, walaupun memang ada sedikit mungkin segelintiran yang benar, ya, tapi mayoritas itu adalah ya tidak benar gitu. Bahkan kan seharusnya kalau misalkan itu belum officially legal, ya jangan diperdagangkan dong. Itu kan berbahaya juga. Nah, ini sering banget gue jumpain di investasi bodong. Entah orang ini menawarkan secara verbal, secara mulut, atau mereka menawarkan secara lembaran kayak misalkan kalian di website atau di aplikasi, itu bisa seperti itu. Jadi ketika terjadi seperti ini, pastikan kalian investasi yang sudah ada lembaga pengawasnya. Ya, entah di OJK atau Bapepti yang udah pasti-pasti aja lah gitu ya. Karena dengan seperti itu kalian punya tingkat keamanan yang lebih. Walaupun mungkin di pandangan kalian OJK atau Bapepti masih memiliki kelemahan. Ya, semua orang juga memiliki kelemahan. Tapi seenggaknya kalian masih bisa diawasi oleh kedua investasi ini. Dua lembaga pengawas ini, supaya kalian bisa diminimalisir dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu adalah modus daripada mereka. Ya, jadi harus hati-hati nih untuk yang kedua ini. Yang ketiga, lembaga ini bisa jadi ilegal di Indonesia tapi legal di luar. Nah, ini sering banget gue temuin di investasi bodong saat-saat ini. Banyak platform yang sebenarnya tuh legal di luar, ya, tapi ilegal di dalam Indonesia sendiri. Memang gue mengetahui platform-platform dari luar negeri pun tidak 100% mereka yang pastinya bodong semua atau bermasalah semua gitu kan. Karena mungkin ada yang nantinya suatu hari nanti akan bekerja sama dengan
pihak Indonesia ya, entah itu mengubah nama mereka ya, terus akhirnya jadi terdaftar dan diawasi oleh salah satu lembaga, entah itu Bapepti, itu bisa. Tapi mayoritas kan kita sebagai orang investor pemula tentu tidak akan tahu mana yang benar-benar yang bagus dan mana yang benar-benar jelek ya. Mendingan kalian yang sudah jelas-jelas terdaftar dan diawasi oleh lembaga yang ada di Indonesia. Contohnya misalkan yang ada di OJK ataupun di Bapepti. Kita bisa ambil contoh simpelnya seperti kasus-kasus akhir-akhir ini, yaitu seperti contohnya Binomski, ya, Kwoski, Olimski, dan beberapa jenis binary option lainnya. Itu kan sebenarnya ilegal di Indonesia. Dan sebenarnya dari tahun 2019, dari pihak Satgas Waspada sendiri itu sudah memblokir beberapa website mereka. Tapi banyak aja orang yang masih mulai berinvestasi. Karena mungkin mereka menilainya bahwa, oh ini aplikasi ini legal kok di luar, gitu. Ada kok lembaga pengawasnya, ya. Kalian harus tahu loh, Binomski, Kwoski, Olimski, itu ada lembaga pengawas ya Pak. Ya, bukan lembaga pengawas, sertifikatnya lah jatuhnya. Ada, gitu ya. Nah ini nanti gue tampilin juga di sini. Tapi bukan berarti mereka itu aman kan, ya. Bahkan sebenarnya kalau kalian perhatikan Binomski itu tuh ada ini loh, jaminan. Kalau ketahuan mereka fraud di luar negeri, itu kalian bisa ngeklaim sampai 20.000 euro berdasarkan informasi dari sertifikatnya tersebut. Tapi sekarang lihat kan, ketika banyak masalah, orang larinya bukan ke luar negeri, tapi larinya adalah ke polisi dan juga ke Satgas Waspada Investasi. Artinya ujung-ujungnya kalian juga larinya ke lembaga pengawas yang ada di Indonesia. Dan tentunya kalau kalian pengen yang cepat mungkin benar-benar ditanggapi dan lain sebagainya, itu mendingan yang sudah terdaftar dan diawasi. Tentunya kan akan lebih memudahkan tugas si lembaga pengawas ini ya untuk mendetek suatu yang salah di sini gitu. Kalau misalkan mereka dari luar kan agak susah untuk ngedeteknya. Harus perlahan, harus dicek dulu ya. Bahkan berdasarkan sejauh ini yang gue tahu dan yang gue nilai juga, ketika pelaporan banyak baru aja diusut gitu. Nah, mungkin ada yang diusut, ada. Tapi kan maksudnya sampai yang benar-benar viral, yang sampai kayak begini, itu tuh kayaknya gue baru lihat saat-saat ini sih, sampai yang benar-benar kayaknya booming banget kasusnya ya. Seperti itu. Jadi menurut gue akan lebih baik kalau misalkan kita memilih yang memang jelas-jelas legal di Indonesia ya, dibandingkan yang legal di luar, karena riskan banget gitu loh. Dan sebagai investor pemula kan kita nggak terlalu tahu banyak kata orang. Nah nanti ada salah satu cirinya juga tuh. Nah pokoknya intinya seperti itu. Nah bagaimana kita cara tahu dia legal di Indonesia? Kalian kan bisa lihat di Google nih, kalian search aja apa nih, misalkan Binomski, misalkan kalian cek aja. Ini slengeannya ya, maksudnya bukan nama brand aslinya ya, Binomski. Nah itu lu bisa cek aja, oh nih dia ternyata di website dari Satgas Waspada, dia tuh sebenarnya udah diblokir. Atau mereka tergolong ilegal, kan ketahuan. Misalkan kalian aplikasi apa lagi? Oh, nanti kan dari Bapepti atau OJK kan ada kertasnya itu. Nah dari situ, kalian bisa kan lihat, oh berarti ini tidak terdaftar. Ya udah, nggak usah diambil resiko. Karena kan sayang, bagaimanapun kalian punya duit 100.000 atau mungkin jutaan atau puluhan juta, bahkan miliar, mungkin triliun. Sayang gitu. Mendingan lu taruh di investasi yang benar. Walaupun returnnya nggak seberapa, tapi kan seenggaknya lu dapet dibandingkan lu hilang kan. Itu guys. Itu merupakan ciri investasi bodong yang ketiga. Yang keempat adalah foundernya nggak jelas. Jadi misalkan aplikasinya ditemukan tahun 2021. Ternyata foundernya itu udah meninggal tahun 2000. Itu kan nggak masuk akal. Ini pernah terjadi juga di salah satu investasi bodong ya. Gue sebenarnya pernah ngamatin ini gitu. Cuman gue lupa nama brandnya apa, tapi pernah kejadian kayak gitu. Nah jadi mereka asal naruh nama aja, terus tiba-tiba, loh kok foundernya udah meninggal? Padahal aplikasinya baru dibuat 2021, meninggalnya tahun 2000. Kan nggak masuk akal. Jadi kalian perhatikan juga foundernya itu bagaimana gitu, siapa namanya, ya terus juga kalau bisa masih hidup atau enggak, masuk akal apa enggak gitu. Yang jelas yang paling masuk akal adalah ya kalau misalkan ditemuin tahun 2021 ya mungkin ya paling masuk akal adalah meninggal 2022 gitu. Itu masih masuk akal. Artinya kan waktu ditemuin ya foundernya masih hidup. Nggak mungkin juga aplikasi ini ditemuin foundernya udah meninggal gitu.
Ya, jadi baru ditemuin kok masa foundernya udah meninggal sebelum ditemuin, kan aneh gitu guys. Itu adalah ciri khas yang keempat dari investasi bodong ini. Yang kelima, ciri-cirinya adalah investasi itu masuk akal atau enggak sistemnya. Nah, ini sangat penting banget ya ketika kita pengen tahu ini investasi bodong atau enggak. Karena biasanya kalau investasi bodong itu sistemnya nggak masuk akal. Kita harus tahu dulu, nih aplikasi ini dapat duit dari mana, cari makan dari mana. Walaupun mungkin kita tidak tahu detail, ya yang penting kita tahu mereka dapat keuntungan dari mana. Dari biaya potongan administrasi kah? Atau mereka dari spread kah? Ya? Atau mungkin dari manajemen fee kah? Atau dari sharing fee kah? Nah, ketika kita tahu bahwa aplikasi ini masuk akal, maka berarti ini aplikasi benar. Kalau kalian nggak tahu jelas, nah ini hati-hati guys. Bisa jadi investasi bodong ini bekerja dengan ya tidak ketahuan seperti ini. Jadi ini merupakan ciri-ciri yang selanjutnya. Nah, oke. Lalu ciri-ciri yang investasi bodong yang selanjutnya adalah ciri investasi bodong yang keenam itu adalah mereka menggunakan nama brand investasi besar untuk mereka melakukan penipuan. Jadi kayak apa ya? Didoublein gitu loh. Nama aslinya si ini padahal jenis investasinya ini terus di double ya. Atau mungkin mereka pakai nama-nama influencer yang udah gede gitu ya masanya. Mereka untuk melakukan penipuan ini. Contoh nyatanya adalah investasi yang ada di Telegram. Yang ada di Telegram kan investasi bodong ya guys. Karena tidak ada titip dana atau semacamnya, itu nggak boleh. Dan rata-rata mereka itu modusnya adalah menggunakan brand-brand yang besar gitu. Kita ambil contoh misalkan aplikasi investasi bibit. Nah itu kan pernah juga tuh ya. Jadi mereka pakai nama bibit padahal sebenarnya bibit yang asli tuh bukan kayak gitu. Aslinya kan investasi reksadana. Ini mereka titip dana. Nah itu kan udah salah. Lalu bisa jadi pakai nama-nama influencer yang udah terkenal. Padahal si influencer ini nggak salah apa-apa, tapi namanya dicatutin di investasi bodong. Nah, nanti yang kena imbasnya adalah si influencer ini. Padahal sebenarnya mereka yang bermasalah. Nah, itu sering banget dijumpain. Salah satunya adalah investasi di Telegram. Ya, boleh guys. Makanya hati-hati guys ya. Jadi bisa jadi mereka tuh masuk dari segi yang kalian tidak mikir sebelumnya. Oke. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh adalah, atau yang terakhir, ini adalah ciri investasi bodong yang sering ditemuin. Yaitu adalah mereka selalu bekerja ke teman dekat kita, ke kerabat dekat kita, bahkan keluarga kita. Nah, nanti mereka itu akan modusnya, katanya mereka OJK, katanya mereka Bapepti. Nah, ini katanya inilah yang mesti kita hati-hati. Ketika kita mendapatkan informasi dari orang lain, siapapun itu, mau itu keluarga terdekat sendiri, itu tetap harus hati-hati ya. Karena belum tentu mereka itu memberi informasi yang benar. Mungkin merekanya nggak sesat, tapi orang yang memberitahu mereka itu bisa jadi tersesat guys. Jadi hati-hati. Ya, ini juga pernah kejadian ke salah satu public figure juga gitu ya. Gue nggak bisa sebut nama juga. Nah, itu pernah terjadi seperti itu. Katanya pada akhirnya investasi bodong gitu ya. Seperti itu. Jadi, apapun yang dikatakan oleh orang-orang terdekat kita, kaji dulu. Nanti baru kita menilai kita mau invest atau enggak. Seperti itu guys. Jadilah investor yang smart. Oke, tadi merupakan beberapa informasi yang gue sharing ke kalian semua tentang modus-modus investasi bodong. Diharapkan dengan kalian tidak men-skip video ini, orang-orang atau kalian sendiri bakal terhindar dari investasi bodong ini dengan berbagai macam jenis ya caranya mereka. Bahkan mereka ada yang sampai memalsukan surat dari OJK atau Bapepti, itu pun ada. Tapi balik lagi guys, kalau kalian riset dengan benar, kalau kalian search di Google, kalian itu tidak malas untuk mencari, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan semakin mereka melihat bahwa banyak orang yang pinter ada di Indonesia, mereka tahu modus-modus gini investasi bodong, maka mereka tidak akan menawarkan lagi. Kita juga nggak bisa melimpahkan semua tanggung jawab itu ke lembaga pengawas. Mereka akan melakukan tugas mereka, kita juga melakukan tugas kita sendiri, yaitu dengan berhati-hati. Sehingga investasi bodong ini di kedepan hari pasti bisa hilang. Cuman itu harus ada kerjasama dua pihak, antara lembaga pengawas dengan kita sendiri. Oleh karena itu, diharapkan video ini dapat membukakan kepala kita semua dan menyadarkan kita semua supaya terhindar dari investasi bodong.
Nah, sekarang buat kalian semua yang merasa info ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Siapa tahu mereka itu butuh bantuan kalian dan butuh ilmu ini supaya mereka nggak tersesat. Karena ketika kalian bisa membantu teman kalian supaya tidak tersesat, berapa amalan yang bisa kalian dapat gitu. Berapa terima kasih yang sebenarnya bisa dihaturkan ke kalian karena kalian udah menyelamatkan mereka dari investasi bodong. Kalau ruginya kecil aja mereka udah ada yang kerasa, bahkan ada yang miliar, ada yang triliun. Kalau lu bisa ngelindungin mereka dari hal-hal kayak gitu, seberapa terima kasih mereka. Jadi apa yang lo lakukan kecil aja bisa berdampak kepada mereka juga. Jadi kalau kalian bisa share, itu sih sangat bagus. Karena info-info kayak gini, itu yang harus di-share. Bukan info-info yang malah yang tidak jelas lah atau apa. Ini bisa mengedukasi banyak orang juga. Buat kamu semua yang setelah ini juga ingin mengikuti konten-konten finansial selanjutnya dari gue, kalian bisa subscribe aja di channel gue juga ya. Nanti kalian juga bisa klik tombol like yang banyak dan juga komen positif di bawah supaya menaikkan engagement video ini juga dan banyak ditonton orang dan menyadarkan banyak orang supaya investasi bodong ini tidak masuk ke kalian semua. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.